semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fani Angelina Putri, mahasiswi psikologi dari kampus Esa Unggul, Citralaya. Sekarang ini saya akan membahas materi mengenai surat. Anggota kelompok saya ada Desti Fitriani serta Haikal Maulana Yordan. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan surat. Surat sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai alat untuk menyampaikan ungkapan secara tulisan. Cara penyampaian surat ini pun beragam, dari memasukkan surat ke dalam botol lalu dibuat mengapung di laut, dan juga kebanyakan menggunakan hewan, khususnya merpati. Cara ini tentu saja kurang efektif karena surat biasanya tidak sampai, atau mungkin sampai tetapi bukan kepada penerima yang seharusnya. Sistem pengiriman surat di dunia pertama kali dimulai dari negara Mesir, yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Adanya pertukaran budaya dari Mesir dengan Babilonia yang menyebabkan pembungkus surat ini berubah-ubah dan beragam, dimulai dari kain, kulit hewan, serta juga bagian-bagian tertentu dari tumbuhan. Surat telah ada semenjak manusia mengenal simbol dan juga tulisan, walaupun bentuknya masih sangatlah sederhana. Di Indonesia sendiri, perkembangan surat telah ada sebelum bangsa Eropa masuk ke Indonesia, yaitu semenjak kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, serta kerajaan lainnya masih. Pengertian surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Menurut Fiona pada tahun 2009 dalam landasan teori, ciri-ciri surat yang baik yaitu pertama, kertas surat tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna sesuai dengan surat yang akan ditulis. Kedua, bentuk surat standar, lalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, gaya bahasa yang lugas, bahasa yang digunakan jelas, bahasanya sopan dan hormat, menyajikan fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan, kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat, tidak menggunakan kata-kata sulit dan istilah yang belum memasyarakat atau umum. Apa sajakah fungsi dari surat? Surat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi tulis, sebagai tanda bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman untuk bertindak, sebagai keterangan keamanan, sebagai duta atau wakil organisasi, dan yang terakhir, sebagai dokumentasi historis dari suatu kegiatan. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Secara umum, surat digolongkan menjadi 3 berdasarkan segi bentuk, isi, dan bahasanya, yaitu pertama ada surat pribadi, lalu ada surat dinas, dan yang ketiga yaitu surat niaga. Sedangkan, apabila digolongkan berdasarkan pemakaiannya, dapat dibagi menjadi 3. Yaitu pertama ada surat pribadi, kedua ada surat resmi, dan yang ketiga ada surat dinas. Selanjutnya, apa saja perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi? Surat resmi merupakan pesan tertulis dalam bentuk surat yang biasanya dipakai baik perorangan, instansi, maupun organisasi dengan tujuan resmi. Sedangkan surat tidak resmi adalah surat yang biasanya dipakai untuk mengirimkan informasi pribadi baik kepada keluarga, teman, dan lainnya yang sifatnya tidak resmi. Beberapa hal yang membedakan surat resmi dan surat tidak resmi, yaitu pertama berada di dalam kop surat. Surat resmi menggunakan kop surat yang merupakan identitas dari organisasi, lembaga, atau instansi, sementara surat resmi tidak menggunakan kop surat. Selanjutnya yaitu ada nomor surat. Surat resmi memiliki nomor surat yang merupakan nomor urutan surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga atau instansi, sementara surat tidak resmi tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga yaitu ada hal dan lampiran. Hal dalam surat resmi merupakan garis besar atau inti dari isi surat, dan lampiran merupakan informasi terkait lembaran lain yang disertakan untuk mendukung surat. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri dari surat resmi. Sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki hal serta lampiran. Lalu selanjutnya, salam pembuka dan penutup. Salam pembuka pada surat resmi umumnya menggunakan kata baku, sedangkan pada surat tidak resmi, salam pembukanya sangatlah bervariasi. Selanjutnya ada format surat. Format surat pada surat resmi adalah sesuatu yang sudah ditentukan.
Misalnya penempatan tanggal, nomor, hal, lampiran, tanda tangan, bahkan ada juga stempelnya. Sedangkan pada surat tidak resmi, format surat tidak ditentukan. Jadi, penulis dapat berkreasi sesuai keinginan asalkan tetap sopan dan juga layak disebut sebagai surat. Yang terakhir ada bahasa. Untuk surat resmi tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga tepat. Sedangkan pada surat tidak resmi boleh bebas asalkan tetap sopan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai surat. Semoga video ini bermanfaat, serta mohon maaf bila ada salah kata. Saya Fani Angelina Putri, undur diri. Terima kasih.